Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah dalam ibadah minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Maggie Claudia Leona Huai. Sebelum masuk dalam ibadah, mari kita berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki persekutuan kita pagi hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah berdiri menyambut kehadiran firman Tuhan di tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dalam kitab Amsal pasal 10 pada ayatnya yang ke-22. Amsal pasal 10 ayat 22 yang menyatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Demikianlah Nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa, demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9, yang menyatakan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan mendengarkan akan amanat pengampunan dosa bagi kita, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Yang menyatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan akan Alkitab kita. Bacaan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapak Saudara kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, 1 minggu telah kami lewati dalam anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih kami telah Tuhan tibakan di hari Minggu ini untuk boleh menikmati persekutuan bersama-Mu dan seluruh umat Tuhan melalui video ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa ketika kami boleh bersekutu bersama kendati pun berjauhan.
Dan saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Berkenanlah Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus, sehingga saat kami membaca Alkitab, maupun ketika kami mendengar penjelasan hamba-Mu, kami ditolong untuk mengerti dan kami dimampukan nantinya melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami hari demi hari. Hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan, pakailah dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan Bapa Maha Baik, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 1-5 yang menyatakan, Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, lagu yang kita nyanyikan tadi setelah nats pembimbing yang terambil dari Kidung Jemaat 287B ya, yang diterjemahkan Sekarang Bersyukur, itu memperlihatkan sebuah ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur mengapa? Dalam kalimat itu dikatakan sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Lagu itu mau menyatakan kepada para pendengarnya bahwa sesungguhnya Tuhan adalah sumber berkat. Itu pertama. Yang kedua, bahwa Tuhan memberikan kepada kita berkat-Nya terus dan terus. Artinya, tidak ada satu situasi hidup pun atau satu momen pun dalam kehidupan kita yang tidak disertai oleh Tuhan. Lalu pada bait yang kedua dikatakan yang maha mulia memberikan sukacita
damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anaknya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Pada bait kedua itu mau mengungkapkan bahwa sukacita dan damai sejahtera anak-anak Tuhan itu bukan terletak kepada apa yang berhasil dicapai atau diraih dalam hidup. Tapi sukacita dan damai sejahtera dalam hidup anak-anak Tuhan itu bersumber kepada kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup anak-anaknya. Kasih-Nya yang diperlihatkan ya dalam bentuk pertolongannya bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini memperlihatkan juga apa yang dirasakan, dialami, dan kemudian diungkapkan oleh pemazmur sebagai sebuah gambaran tentang kehidupan yang dibangun, dijalani, dan disertai oleh Allah. Catat itu ya. Bacaan kita akan memperlihatkan kepada kita ungkapan pengakuan pemazmur tentang hidup yang dibangun, dijalani, dan disertai oleh Allah. Seperti apakah kehidupan yang dibangun, dijalani, dan disertai oleh Allah itu? Mari belajar dari perikop kita di saat pagi hari ini. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai catatan awal bagi kita, Mazmur 127 ini disebut sebagai nyanyian ziarah Salomo. Dan dia juga digolongkan sebagai mazmur kebijaksanaan. Ya, yang dialamatkan kepada Salomo. Pertanyaannya adalah mengapa Salomo? Karena Ibu Bapak Saudara, selain bahwa semua Amsal kerap dikaitkan dengan sang raja yang bijaksana ini, Bapak Ibu nanti lihat dalam Amsal 1 ayat 1. Ya, di situ terlihat bahwa seluruh Amsal ini berasal dari Raja Salomo gitu. Ya, jadi bahwa selain Amsal itu ya selalu dikaitkan dengan sang raja ini, tetapi juga apa yang tertuang dalam Mazmur 127 ini memiliki kesamaan ide dengan kumpulan Amsal Salomo dalam Amsal 10 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 16. Ya, dan itu yang pertama catatannya. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sorotan utama dari syair kebijaksanaan ini memperlihatkan kepada kita beberapa cara hidup ya, atau pola kehidupan masyarakat kuno di mana sang penulis ini hadir. Ya, sebagai contoh misalnya pada ayat 2 dari perikop pembacaan kita dikatakan di sana, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ini gambaran Bapak Ibu bahwa para petani pada masa lalu, pada masa ketika tulisan ini ditulis, mereka bekerja bangun pada pagi-pagi lalu pergi bekerja dan mereka akan pulang pada sore hari dan mereka baru akan makan makanan panas. Ya, maksudnya makanan yang besar lah ya dalam tanda kutip. Kalau kita seperti nasi, sayur, ikan seperti itu ya, itu pada malam. Gitu ya. Ini satu gambaran Ibu Bapak tentang kehidupan pada masa itu. Jadi kalau kita lihat di sini Mazmur kebijaksanaan ini pun mau menyoroti akan ya kehidupan pada masa itu. Yang memberikan kepada kita satu gambaran realita kehidupan bahwa memang firman Tuhan itu dia tidak di awan-awan, tapi dia betul-betul mendarat dalam kehidupan manusia untuk bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah, dengan beberapa catatan awal ini Ibu Bapak Saudara, mari kita masuk dalam perikop pembacaan kita. Dalam perikop kita dikatakan Bapak Ibu, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya, kalimat ini dibuka dengan perkataan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Gambaran membangun rumah bisa saja dalam konteks betul
ya secara literal dia membangun rumah. Tapi dalam konsep Alkitab, membangun rumah juga bicara tentang membangun sebuah keluarga. Jadi dikatakan bahwa jika bukan Tuhan yang turut campur tangan di dalam membangun sebuah keluarga, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Mengapa demikian? Karena sebuah keluarga itu dibangun atas dasar cinta kasih yang tulus. Dia dilandaskan pada komitmen untuk sehidup semati, ya, untuk dalam untung dan malang, suka dan duka bersama. Ya, dan kalau dia tidak disertai oleh Tuhan Allah, maka cinta itu dapat pudar. Ya, sehingga akhirnya Ibu Bapak Saudara, ya, diakui bahwa untuk membangun sebuah keluarga pun perlu dan harus melibatkan Tuhan Allah di dalamnya. Lalu Ibu Bapak Saudara, katakan juga, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ada ahli yang mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis oleh seorang yang seorang laki-laki. Mengapa? Karena Bapak Ibu, kebiasaan atau pemahamannya itu adalah bangun rumah, mengawal kota, ya, berjaga-jaga, ya, kemudian bekerja, ya, dan punya anak. Dengan anak itu katanya itu akan menjadi kebanggaan. Itu harapan seorang laki-laki. Jadi saya sudah katakan, ya, bahwa Mazmur ini memperlihatkan kepada kita pola hidup, cara pandang dari masyarakat masa itu. Ya, dan bagi laki-laki pada masa itu, yang penting buat mereka adalah punya rumah, hidup mereka aman, ya, mereka bekerja, bisa mencukupi hidup keluarga, lalu mereka punya anak laki-laki. Kenapa? Ya, nanti kita akan lihat dalam perikop atau ayat-ayat selanjutnya. Ya. Nah, pada poin yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersama bahwa satu, ya, tidak akan berguna semua yang dilakukan manusia, entahkah itu membangun hidup keluargakah, ataukah itu mengupayakan keamanan dalam hidupkah, ya, yang digambarkan dengan mengawal kota, pengawal berjaga-jaga itu gambaran keamanan. Lalu kemapanan yang digambarkan dengan bekerja keras untuk mendapatkan berkat, ya, semua itu, ya, tidak akan berhasil, semua itu tidak akan langgeng, semua itu tidak akan membawa hasil yang memberikan sukacita kalau Tuhan tidak dilibatkan di dalamnya. Tuhan tidak ada di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa dalam bacaan kita dikatakan, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini bahaya. Untuk pemalas, dia akan berpikir, ya udah berdoa aja, nanti makanan datang sendiri. Kan Tuhan bilang dia memberikannya pada waktu tidur, gitu ya. Nah, ayat ini sebenarnya mau mengatakan, Ibu Bapak Saudara, bahwa sesungguhnya berkat itu sudah Tuhan persiapkan, gitu loh. Berkat itu sudah Tuhan persiapkan sehingga, dan dia memberikannya kepada anak-anaknya. Sebagai apa? Ya, sebagai bentuk cinta kasihnya kepada mereka. Manusia tetap harus bekerja keras, dan sebagai usaha atau upah dari usaha itu adalah apa? Mereka diberikan oleh Tuhan istirahat yang tenang untuk mereka memulihkan tenaga mereka, dan berkat-berkat itu pun akan hadir dalam hidup mereka karena Tuhan sudah persiapkan untuk mereka. Ayat 1 dan 2 ini juga dalam pandangan para ahli mau mempersiapkan apa yang Yesus katakan dalam perintah hidup baru kita tadi. Ya. Janganlah engkau khawatir akan apapun dalam hidupmu, akan apa yang kau makan, akan apa yang kau pakai, ya. Karena hidup lebih penting daripada makanan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka hal pertama kita belajar, Ibu Bapak Saudara, Tuhan, libatkanlah Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Bangunlah kehidupan kita, jalanilah kehidupan kita bersama dengan Tuhan.
Karena ketika kita melibatkan Tuhan, membangun, menjalaninya, dan melibatkan Tuhan di dalamnya, maka berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Itu pertama. Pelajaran kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersama bahwa sesungguhnya Tuhan adalah sumber berkat. Ya, Tuhan adalah sumber berkat. Sehingga Ibu Bapak Saudara, Dia akan terus memelihara kehidupan kita. Dan semua kerja keras yang kita kerjakan itu ya akan mendapatkan hasilnya. Karena apa? Karena Tuhan juga Dia menghargai akan kerja keras yang kita lakukan. Ya, Tuhan sumber berkat, karena itu jangan khawatir akan kehidupanmu. Itu hal yang kedua. Mari kita lihat Ibu Bapak Saudara hal yang ketiga dari perikop pembacaan kita di ayat yang ketiga. Dikatakan di sana sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Ini mengandung pemahaman yang penting bagi tradisi atau bagi masyarakat Yahudi pada waktu itu. Buat orang masa lalu, orang-orang pada masa Yahudi kuno, ya, banyak anak laki-laki itu menguntungkan. Karena apa? Karena akan banyak yang membantu dia untuk bekerja. Gitu loh. Kalau orang tua dulu ya, banyak anak banyak rezeki. Sekarang banyak anak keteter, nggak bisa ya. Ya, susah. Ya, banyak anak banyak rezeki katanya dulu ya. Nah sama, pada masa itu ya, apalagi untuk bangsa Yahudi yang dengan tradisi patriarkatnya yang penting itu adalah anak laki-laki. Ya, pada masa itu, masyarakat pada saat itu. Ya, jadi kita lihat di sini Ibu Bapak Saudara bahwa anak itu adalah berkat dari Tuhan. Ya, itu yang pertama yang kita lihat dalam bacaan kita di ayat yang ketiga. Lalu perhatikan di ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung tanahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi Bapak Ibu, dalam masyarakat patriarkat itu, seorang laki-laki yang dinilai dia patut dihormati adalah laki-laki yang apa? Yang dia punya tanah untuk diolah dan dia punya anak laki-laki. Semakin banyak anak laki-lakinya, oh berarti itu semakin dihormati dia. Gitu. Ya, semakin dihormati. Jadi dia bisa bicara di pintu gerbang. Kalau dia seorang pembesar berarti dia punya anak buah yang banyak. Itu menjadi ukuran apakah betul dia seorang pembesar atau tidak. Ya, dan buat seorang ayah kalau dia punya anak laki-laki, maka itu sesuatu yang hebat. Dia akan dipandang, omongannya akan didengar. Ya, itu ukurannya pada waktu itu. Nah, dikatakan di sini Ibu Bapak Saudara, berbahagialah ya orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Jadi mau dikatakan pada saat itu Bapak Ibu Saudara bahwa dengan berkat anak yang diberikan Tuhan, ya, maka orang itu akan bahagia dalam hidupnya. Tetapi juga ada apa Bapak Ibu? Perhatikan ayat yang ketiga tadi. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Buat tradisi pemikiran pada waktu itu, tradisi kuno, bahwa keturunan atau anak adalah upah dari kerja keras seorang ayah. Mau lihat buktinya? Saya baca sedikit buat kita Bapak Ibu dari Kejadian pasal 15. Dalam Kejadian pasal 15, dikatakan begini, ayat 1 dan 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lihat ya. Lalu ayat 2, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Ya. Ini mewakili konsep pada waktu itu bahwa anak itu adalah upah kerja keras seorang kepala keluarga, seorang ayah. Jadi apa yang kita belajar hal ketiga? Anak itu adalah berkat dari Tuhan Allah. Ya, anak berkat dari Tuhan Allah. Karena itu apa? Jagalah
Hargai dan jaga dia. Terakhir, perhatikan pada ayatnya yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Bapak Ibu tahu anak panah toh? Anak panah itu kalau dia masih di dalam tabung busur, atau dia dilepaskan oleh orang yang tidak tahu memanah kayak saya, dia akan kemana-mana. Ya. Tapi kalau dia di tangan seorang pahlawan, seorang yang ahli, dia bisa menjadi sebuah senjata yang mematikan. Ya. Kalau digambarkan anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan, artinya bahwa anak-anak itu akan menjadi kehormatan, kemuliaan, kemenangan bagi orang tuanya. Pertanyaannya Ibu Bapak Saudara, bagaimana supaya anak-anak itu menjadi anak-anak seperti anak panah di tangan pahlawan? Ya, mari perhatikan apa yang dikatakan oleh Salomo. Ya, oleh Salomo ketika dia bicara bahwa didiklah anak-anakmu, ya, agar mereka memberikan kepadamu ketenteraman. Kita buka dari Amsal pasal 29. Amsal pasal 29 pada ayatnya yang ke-17. Amsal 29 ayat 17 mengatakan begini, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didiklah anakmu. Bacaan minggu lalu mengatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, ajaran ayahmu dan didikan ibumu. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk buat anak-anak kita itu memberikan kehormatan dan kemuliaan buat kita, didiklah mereka dalam takut akan Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, lalu apa butir kehidupan buat kita? Minggu ini tema kita adalah anak berbudi pekerti. Ya, hal pertama kita belajar dari perenungan firman Tuhan kita bahwa Allah itu adalah sumber segalanya. Ya. Bangunlah kehidupan keluarga kita, bangunlah seluruh hal yang mau kita lakukan dalam hidup itu, ya. Mari kerjakan apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Ya, libatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Maka Dia akan menyertai dan Dia akan memberkati, Dia akan buat berhasil apapun yang kita kerjakan dalam hidup. Itu pertama. Kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang memberkati kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita merasa ragu akan pemeliharaan Tuhan untuk kita. Ketiga, kita belajar dari perenungan firman Tuhan kita bahwa anak adalah berkat Tuhan yang sangat berharga dalam hidup kita. Jika kita rindu agar anak-anak kita memberikan kehormatan, kemuliaan, membuat kita bangga, ya, dan menjadi seseorang yang berguna bagi manusia dan bangsa, maka didiklah mereka dalam takut akan Tuhan. Bagaimana pendidikan yang benar? Bukan hanya soal pengajaran yang kita beri, nasihat yang kita beri, tapi juga keteladanan dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian, anak-anak yang berbudi pekerti baik akan tercipta dari keluarga-keluarga kita semua. Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selamanya. Amin. Respon renungan ini, Ibu Bapak Saudara, kita akan kidungkan pujian kita dari Kitab Bakti 291 diawali oleh pemandu lagu. Karena itu marilah bersyukur.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh belajar dari kebijaksanaan Sang Salomo, Sang Raja Salomo. Ketika dia mengingatkan kembali kepada kami betapa pentingnya membangun sebuah keluarga, melibatkan Tuhan dalam pembangunan kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam upaya untuk mendapatkan keamanan dan kemapanan, bahkan juga dalam kerja karya yang dilakukan dalam hidup. Engkau juga kembali mengingatkan kami bahwa anak adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga, yang akan menjadi sesuatu yang mendatangkan hormat bagi para orang tua ketika mereka dibina, dididik, ditempa dalam takut akan Tuhan. Tuhan Allah Maha Baik, biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan dalam keyakinan akan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami juga akan melibatkan-Mu dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap upaya kami dalam menjalani hidup keluarga, dalam upaya membangun keluarga, dalam pekerjaan, dalam semua yang kami kerjakan. Bahkan juga dalam pendidikan akan generasi muda kami. Biarlah Tuhan Kau beri kami hikmat-Mu, sehingga di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh melakukannya dengan tuntunan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami berdoa bagi para orang tua, berikan kepada mereka hikmat sorgawi. Berikan juga roh dengar-dengaran kepada anak-anak kami, baik dari yang masih kecil bahkan sampai yang telah dewasa. Sehingga kendati pun mereka telah dewasa, mereka tetap mau mendengar akan masukan nasihat dari orang tua mereka. Dan mereka akan lihat kehidupan mereka berhasil karena mereka dengar-dengaran baik kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan melalui firman-Nya. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami juga berdoa di saat ini menyerahkan akan gereja-Mu dalam upaya membina akan generasi muda dalam berbagai ibadah yang dilakukan secara online. Biarlah Tuhan, baik PA, PT, GP, semua boleh dibina dengan kebenaran firman Tuhan. Dan anak-anak kami semua akan betul-betul diperlengkapi memasuki kehidupan mereka dengan tuntunan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik, di saat pagi hari ini kami berdoa, menyerahkan akan Bapak Ibu kekasih kami di dalam kelemahan tubuh mereka. Bagi Bapak Fredrik Sayartian, Bapak IR Simbolon, Bapak Benyamin Suma, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Yuliana Pitupulu, Ibu Meiner Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Wilmin Cekupa, Ibu Popon Simanjuntak, dan Bapak Victor Tumanseri. Kasih Tuhan menyertai mereka semua. Kasih Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka dalam pergumulan panjang mereka dengan sakit yang mereka derita. Biarlah Tuhan, mereka semua boleh Tuhan kuatkan, Tuhan jamah
Dan jika Tuhan berkenan, mereka mendapatkan kepulihan yang dari Tuhan. Dan kuatkan teguhkan iman mereka, juga iman keluarga, sehingga semua mereka tetap menaruh harap percaya hanya pada Tuhan. Kami berdoa juga Bapa Maha Baik buat keluarga-keluarga jemaat-Mu dalam minggu ini, keluarga David Sigar, keluarga Ronald Watten, keluarga Edi Swindun, dan keluarga Frejon Sumah. Penyertaan Tuhan hadir selalu dalam kehidupan keluarga-keluarga kekasih kami ini. Dan mereka akan selalu melihat penyertaan cinta Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup mereka. Kami berdoa Bapa untuk Bapak Ibu Saudara kami yang bergumul dengan beragam persoalan hidup. Bukakanlah jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Anak-anak kami yang bergumul dengan studi mereka, anak-anak kami yang mencari pekerjaan, anak-anak kami yang kesulitan dalam beragam hal dalam hidup mereka, dalam hidup masa muda mereka, Tuhan buka jalan bagi mereka semua Tuhan. Pada saat ini pun kami berdoa, menyerahkan akan keluarga Bapak Simanjuntak untuk meninggalnya anak kekasih Bapak David Simanjuntak. Bapak kuatkan dan teguhkan iman percaya keluarga, baik orang tua maupun saudara bersaudara, sehingga mereka tetap berpengharapan pada Tuhan, dan kiranya nama-Mu dipermuliakan. Jika nanti Bapa kami akan ada ibadah penghiburan, Tuhan tolong agar ibadah ini boleh menguatkan, menghibur keluarga, dan membuat mereka mampu menghadapi duka dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan bersuka cita bersama dengan Ibu Joy, Riri Hena Tobing yang bersuka cita untuk 1 tahun usia yang Engkau tambahkan padanya di hari ini. Biarlah Tuhan sukacita yang dirasakannya itu boleh ia selalu wujud nyatakan dalam pemberian diri untuk berkarya demi hormat puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Ibu Joy dalam seluruh karya-karya hidupnya, baik dalam pekerjaannya, dalam tugas tanggung jawab sebagai istri dan ibu buat kedua anak kasih, maupun juga dalam pelayanannya sebagai pengurus Polkat PKP dan juga sebagai pelayan PA, juga sebagai petugas memandu lagu Tuhan. Berkati akan seluruh karya hidupnya dan kiranya nama-Mu dimuliakan. Berkati keluarganya, suami dan kedua anak kasih, dan biarlah rumah tangga ini selalu diberkati oleh Tuhan. Pun juga kami berdoa untuk mereka yang bersukacita sepanjang minggu ini. Tuhan pun penuhkan sukacita mereka semua. Dan biarlah damai-Mu senantiasa melimpah dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami berdoa buat pergumulan gereja kami. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap bersama dengan kami. Tolong kami Tuhan, kami sungguh-sungguh membutuhkan Kau. Baik ketika kami berupaya mendapatkan dana untuk pembiayaan berbagai kebutuhan kami, maupun ketika kami berupaya untuk pengurusan izin prinsip. Tuhan tolong kami. Buka jalan, pertemukan dengan orang yang tepat. Dan jika penjualan pastori boleh ada dalam rancangan Tuhan, biarlah Engkau berikan kepada kami pembeli yang terbaik dengan harga yang tepat, sehingga kami boleh memperoleh dana untuk menyelesaikan beberapa kewajiban kami Tuhan. Tolong kami berikan kepada semua kami, baik panitia pembangunan, tim kerja 9060, seluruh jemaat Tuhan dan seluruh presbiter kesehatian, sehingga bersama-sama Tuhan kami bergandengan tangan menghadapi semua persoalan ini dengan kekuatan yang dari Tuhan dan kesatuan hati. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami berdoa untuk pergumulan bangsa negara kami. Bapa, kami masih berada dalam pandemi COVID-19. Bahkan beberapa daerah termasuk kami Bapa kena zona merah. Bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Berikan kepada kami semua kekuatan dan keteguhan iman. Berkati akan pemerintah kami pusat hingga daerah. Berikan kepada mereka hikmat-Mu untuk boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau aturan yang betul-betul menyentuh akan kebutuhan rakyat ini. Dan tolong kami sebagai rakyat untuk juga bekerja bersama dengan pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan.
Tolong kami semua untuk betul-betul kami mentaati akan aturan, akan anjuran, akan protokol kesehatan. Sehingga sungguh kami boleh turut berpartisipasi dalam memerangi pandemi ini. Dan kami semua boleh menjadi kesaksian yang hidup di tengah keberadaan kami. Kayak berdoa buat tim dokter, juru medis, dan juga semua tenaga perawat. Tolong mereka Tuhan dalam memerangi akan pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong setiap mereka yang berjerih lelah, berkati kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa Maha Baik. Pada akhirnya kami sungguh mengucap syukur untuk semua yang boleh melayani bersama di hari ini. Baik para pelayan diaken penatua maupun pemandu pujian, pemain musik dan petugas multimedia yang menolong kami dalam rekaman ini Tuhan, kemudian mengedit dan kemudian menguploadnya ya Tuhan di YouTube. Berkati semua jerih lelah, semua karya layan ini, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari surat Efesus 5 ayat 2 yang menyatakan, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dalam terangnya ada hidup.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT, serta ibadah rutin ke-6 Pelkat, serta ibadah rumah tangga di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. Yang pertama, ibadah syukur keluarga. Sehubungan telah dimuliakannya Saudara David Simanjuntak di usia 40 tahun pada hari Minggu 6 September 2020 di Wonosobo, Jawa Tengah, maka pada hari ini, Minggu 20 September 2020, pukul 18.00 WIB, Majelis Jemaat akan melayani ibadah syukur bagi keluarga Parlindungan Simanjuntak. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Yang kedua, ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota GP bahwa akan dilaksanakan ibadah GP pada hari Minggu 20 September 2020, waktu pukul 19 WIB. Pelayan firman Diaken Esther Paliama, pelayan liturgi Saudari Wanita Taidi, dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Yang ketiga, ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 23 September 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Pendeta Megi Huai, liturgi Diaken Riauna Taidi. Tata ibadah dan video renungan dapat diakses melalui link http://gpibpancoranrahmat.org. Yang keempat, ibadah Pelkat PKP. Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa akan dilaksanakan ibadah Pelkat PKP pada hari Jumat 25 September 2020, waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman Penatua Petra Lesilolo, liturgos Ibu Anik Huta Barat, dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang menggunakan aplikasi Zoom Meeting, maka link Zoom Meeting akan dibagikan kemudian melalui WhatsApp grup presbiter, sektor pelayanan, atau unit misioner. Demikianlah penekanan warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Mari Bapak Ibu, kembalilah ke tengah kehidupan kita, jalani hidup kita dengan menyertakan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita. Percayalah akan pemeliharaannya yang besar buat kita, dan mari dampingi, bina akan generasi muda kita di dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka akan menjadi pemuda-pemudi, anak-anak yang berbudi pekerti, dan kiranya Tuhan selalu menjadi dasar dari seluruh kehidupan kita.
yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, penyertaan perlindungan dari Tuhan Yesus, dan penjagaan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai Bapak, Ibu, Saudara dari hari ini terus sampai selama-lamanya.